SDGs ini sebenarnya didasari oleh dua poin penting. Yang pertama adalah transformasi digital dan yang kedua adalah society 5.0 atau sosial 5.0. Nah ini pasti jenengan sering mireng tentang transformasi digital dan society ini. Adakah yang belum pernah mendengarkan kabarnya tentang ini? Kalau jenengan tahun kemarin ikut pembatik, ini pasti bukan hal yang asing karena sudah sering digaungkan oleh kementerian bagaimana kita diharapkan untuk menghadapi transformasi digital dan society 5.0. Nah, di sini transformasi digital itu sendiri ini sudah mempengaruhi banyak sekali aspek manusia ya, pada kehidupan kita sehari-hari, pada administrasi publik, kemudian di sektor industri, tenaga kerja, bahkan di pendidikan dan lain-lain. Ini jenengan semua sudah merasakan juga transformasi digital yang pemanfaatannya pun membuka berbagai macam kemungkinan perubahan. Contoh saat ini RPP like saya gak susah-susah, lagi ChatGPT bisa, pakai Gemini bisa, mau bikin modul ajar, mau bikin media. Nah ini jenengan tinggal klik Gemini, tolong buatkan saya modul ajar kelas 6 temanya ini. Nah ini nanti keluar sendiri. Ini adalah contoh-contoh pemanfaatan kecerdasan buatan dari AI. Nah dari hal ini kita pasti sepakat bahwa tren transformasi ini tidak dapat dihentikan. Nah, kemudian pasti ada pro dan kontranya. Teknologi ada di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama untuk pro-nya, pasti teknologi dapat membawa perbaikan, di mana standar hidupnya kita itu lebih tinggi dan kemudahan itu lebih besar. Kemudian teknologi juga punya efek negatif, diantaranya hilangnya beberapa lapangan kerja digantikan teknologi, kemudian adanya kesenjangan yang semakin besar, dan juga distribusi kekayaan dan informasi yang tidak merata. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin ya jatuh. Nah, sehingga dari sini timbullah pertanyaan, teknologi itu untuk siapa? Nah sekarang kita bahas dulu tentang konsep society 5.0. Jadi di sini konsep society 5.0 sendiri diusulkan oleh Federasi Bisnis Jepang. Ini di tahun 2019 ya. Manusia ini diharapkan kembali mengambil kendali terhadap teknologi. Jadi kalau di sebelumnya di Society 4.0 bersama dengan perkembangan revolusi industri, ini kita terlalu mengandalkan teknologi. Nah, di konsep society yang baru ini kita diharapkan untuk kembali mengambil alih kendali dari teknologi itu sendiri. Nah, di sini kita diharapkan untuk jangan hanya menebak atau meramalkan masyarakat seperti apa yang akan terbentuk akibat dari tren transformasi digital, tapi juga menentukan masyarakat atau society sesuai yang ingin kita ciptakan di masa depan. Nah, transformasi digital berpadu dengan kreativitas manusia ini diharapkan ada untuk penyelesaian masalah atau problem solving dan penciptaan nilai atau value creation yang membawa kita nanti akan menuju ke pembangunan yang berkelanjutan. Jadi di sini konsep society 5.0 itu diharapkan nantinya akan berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals di soal tadi ada yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi ini skalanya global nih. Kemudian society ini juga diharapkan bisa mengidentifikasi
berbagai kebutuhan dan tantangan yang tersebar di seluruh masyarakat, merancang skenario untuk menyelesaikan tantangan dan memicu kreativitas. Nah, selanjutnya, kenapa kita harus mengetahui konsep-konsep ini sebelum kita terjun ke anak-anak zaman sekarang? Karena kita itu sedang membimbing generasi yang berada di VUCA World. Bener Pak ngomong ini. Nah, apa tuh VUCA itu? VUCA itu F-nya volatility. Nah, di mana dunia itu terus berubah. Kemudian ada uncertainty, di mana ada banyak kejadian yang tidak dapat diprediksi. Kemudian ada complexity, di mana dunia itu semakin kompleks. Banyak masalah yang sulit dipahami, sehingga pemecahan masalah pun harus mempertimbangkan banyak sekali aspek. Dan yang terakhir ada ambiguity, di mana banyak ketidakjelasan, dan di dunia ini ya sekarang ini jarang ada hal-hal yang sepenuhnya jelas atau dapat ditentukan dengan tepat. Contoh nih, simpel saja, jenengan pun belanja telur Bu, belanja telur rencananya arep gawe telur kecap. Teko mah anake, aku gak pengen ya, aku lihat di TikTok mak ayam goreng loh enak. Itu adalah contoh-contoh simpel ya, karena pengaruh dari transformasi digital tadi. Selanjutnya nanti kita akan lebih banyak membahas tentang computational thinking, karena ini akan menjadi fundamental skill kemampuan dasar yang digunakan oleh setiap orang di abad 21, seperti baca, tulis, aritmatika. Ini nanti kita masukkan konsep computational thinking. Nah, selanjutnya, kenapa kita harus menerapkan pola berpikir komputasional sebelum kita belajar nanti? Karena targetnya Kemendikbud ini adalah menaikkan peringkatnya PISA Indonesia. Jadi kalau peringkat PISA-nya itu kita itu mesti yang terakhir kemarin itu sekitar 68 ya, 68 peringkatnya kita. Nah, padahal Indonesia itu kan penduduknya kuat. Kalau misalkan memang benar-benar kita menggerakkan SDM, bisa memajukan pola pikir anak-anak, ini pasti bisa meningkat. Nah, selanjutnya ada konsep berpikir komputasional. Jadi mau komputasional ya. Konsep berpikir komputasional ini bisa dimasukkan, diintegrasikan di setiap mata pelajaran ya. Yang pertama, yang paling awal itu adalah bahasa ibu ya, bahasa ini. Kemudian seni bisa masuk, geografi masuk. Nah, ini kalau kemarin ada yang tanya agama piye, olahraga piye, bisa nggak? Nah, ternyata bisa juga dimasukkan di sini. Konsep berpikir komputasional itu adalah penyelesaian masalah yang dibantu penyelesaiannya oleh teknologi. Nah, di sini kita akan belajar lagi. Contohnya ingatan. Contohnya, kita diharapkan bisa mengajarkan anak-anak untuk berpikir. Kalau misalkan kita mau membuat kue untuk anggota keluarga sejumlah 5 orang, bahan-bahan yang kita butuhkan itu berapa? Biayanya berapa? Durasi waktu pembuatan berapa? Nah, ini kita diharapkan bisa mengajarkan pola pikir yang demikian kepada anak didik kita. Jadi teman-teman, kok berarti bahannya butuh saat ini. Saat resep misalkan butuh terigu 100 gram. Berarti kalau untuk 5 orang berapa gram? Nah, seperti itu. Nanti biayanya sekian. Terus aku harus ngerjakan mulai dari jam sekian, karena nanti kurang lebih selesainya jam sekian. Jam sekian mau dimakan bareng-bareng. Nah, inilah yang harus kita ajarkan ke anak-anak. Jadi konsep atau pola berpikirnya. Oke. Selanjutnya ini
Kalau computational thinking itu sendiri itu diawali oleh pemikiran Bapak Simon Pepper ya, lulusan MIT, kemudian dipopulerkan oleh Ibu Janet di buku beliau itu, di situ ada. Nah ini yang mungkin jenengan dari tadi bertanya-tanya, kan mau ngomong nih komputasional saja nih ngomong ya. Berpikir komputasional itu ini adalah teknik atau konsep berpikir seperti ilmuwan komputer ya, dalam menyelesaikan satu masalah di seluruh bidang ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya belajar TIK saja yang butuh berpikir komputasional, tapi semuanya. Selanjutnya, berpikir komputasional itu sendiri ini adalah keterampilan dasar bagi setiap orang. Jadi bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya ilmuwan komputer. Nah ini, selain membaca, menulis, dan berhitung, juga kita harus menambahkan berpikir komputasional ke kemampuan analisis setiap anak. Jadi ngerti nggak tau bocah iki caranya, misalkan dia mau sholat itu diimplementasinya di agama, dia harus mengikuti urutan seperti ini, mau wudhu ada urutannya, itu juga termasuk berpikir komputasional. Nah, kalau misalkan di matematika membuat bangun data, pola bangun ruang, berarti anak-anak harus ngerti bangun datanya apa saja yang dipakai, nanti ukurannya seperti apa, bahannya yang dipakai apa. Nah inilah contoh-contoh dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Jadi kita harus punya dulu sebelum kita masuk ke teknologi. Dengan demikian, peserta didik akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Seperti itu. Nah ini mungkin ada yang masih bingung dengan berpikir komputasional dan tidak berpikir komputasional. Bedanya apa? Kita itu sudah sering melaksanakan sebenarnya di kelas marahi bocahi perasaan di sampun memasukkan konsep berpikir komputasional. Jadi kalau dipandang dari dua sudut ini, kalau di bidang-bidang yang lain BK ini disebutannya bukan bimbingan konseling ya, tapi kemarin ini kami menyebutnya disingkat tetap BK. BK itu mendekatkan jika solusinya membutuhkan komputasi. Komputasi itu adalah perangkat ya, jadi membutuhkan strategi, rencana. Kalau kita belajar TIK, belajar komputer itu kan pasti ada input, proses, dan output. Jadi inputnya apa, prosesnya bagaimana, outputnya seperti apa. Nah, kalau di era digital ini hampir semua solusi di setiap bidang itu membutuhkan komputasi. Dalam hal ini BK atau Siti ini adalah jalan menuju solusi yang terkomputasi. Selanjutnya kalau di bidang informatika, jadi DTIK sendiri ini adalah untuk menghasilkan solusi terprogram. Jadi kita yang jadi programmer seperti itu. Nah ini kemarin kita sempat juga praktek bagaimana toh mengajarkan komputasi ke anak-anak. Nah ini ada permainan yang namanya komputer kapur. Ini bisa juga jenengan praktekkan ke anak-anak. Tapi ini nanti di materi yang selanjutnya di komputasi, konsep berpikir komputasional secara unplugged. Nah itu nanti ada lagi materinya sendiri. Kalau digabung jadi satu jenengan itu kita bisa kayak membandingkan pecahan ya, mengurutkan bilangan desimal. Di kelas bawah itu bisa mengurutkan bilangan besar ke kecil atau kecil ke besar. Ini bisa dipraktikkan sambil permainan. Itu seru sekali. Selanjutnya berpikir komputasional itu juga adalah literasi.
jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau dalam literasi dengan kalau dalam literasi apapun kemampuan membaca itu sangat penting, tapi literasi itu tidak menjadi mata pelajaran, karena di semua mata pelajaran pasti ada literasi. Nah ini sama dengan konsep berpikir BK. Jadi BK dalam mata pelajaran ini bukan sebagai pengganti mapel, tapi diintegrasikan dalam mapel. Contoh komune dengan mucal IPAS, nanti mau membuat daur air misalkan. Nah, IPAS-nya tetap membuat daur air. Nah, BK-nya adalah konsep berpikir piye to caranya dari daur air. Seperti itu. Oke. Ini yang ada di soalnya jenengan tadi ya. Jadi ada 4 aspek pokok dari computational thinking atau berpikir komputasional. Jadi ada 4 fondasi. Yang pertama dekomposisi, kedua abstraksi, ketiga pengenalan pola, yang keempat algoritma. Kalau biar lebih enak itu ada ADAP, bukan ada ADC kan ya, tapi ADAP. Ada. Ini tidak ada urutan, jadi semuanya setara. Bisa dimasukkan ke 4-4-nya, bisa juga diambil salah satu. Jadi kalau dekomposisi itu apa? Dekomposisi ini membagi masalah menjadi masalah yang lebih kecil. Kemudian kalau abstraksi, memisahkan bagian yang penting dan tidak penting. Kadang antara dekomposisi dan abstraksi ini ada jumbo. Ini masuk dekomposisi atau masuk abstraksi. Nah, kata kuncinya adalah kalau dekomposisi itu dibagi lebih kecil. Kalau abstraksi, buang hal yang tidak penting, pakai hanya yang penting. Ini abstraksi. Selanjutnya di pengenalan pola. Kalau pengenalan pola ini sudah sering ya, jangan besok nanti ada pola-pola, bahkan tes CPNS. Nah, itu pengenalan pola itu menjadi hal yang rumit Gambar selanjutnya apa? Nah, itu. Yang terakhir adalah algoritma. Kalau algoritma, kata kuncinya adalah rangkaian instruksi. Rangkaian instruksi. Jadi contohnya seperti ini. Ya, kalau dekomposisi ini dibagi jadi hal-hal yang lebih kecil, jadi kayak dikelompokkan. Kalau abstraksi hanya pakai hal yang penting. Kalau pengenalan pola dengan profesor pengenalan pola. Kalau algoritma ini adalah susunan rangkaian instruksi seperti itu. Ini contohnya. Selanjutnya adalah contoh pemakaian ya. Contoh integrasinya. Kalau pengenalan pola ini bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti apa? Ya, pola itu dapat dipakai untuk menganalisis tren dan melakukan prediksi. Nah, ini kalau jenengan misalkan nyambi-nyambi nang omahi dolanan sahan. Oh, nih. Nah, itu pasti jenengan akan belajar pola. Iki kok sing wayah munggah apa, sing wayah mudhun apa, sing kudu dituku sing ndi. Nah, itu pasti akan masuk di situ. Kalau untuk anak-anak, contohnya yang kemarin kami lakukan itu adalah membuat kalung biner. Membuat kalung biner, itu membuat manik-manik, ya. Membuat manik-manik, terus ada kita dengan konsep bilangan biner itu membuat inisial. Kemudian membuat pola kalung sesuai dengan inisial kelompok. Nah, ini karena saya nggak nyiapkan manik-manik jadi nggak bisa praktek. Selanjutnya seperti menanam bunga. Nah, kalau menanam bunga ini ada konsepnya algoritma. Jadi kalau misalkan bunganya ditanam di sini, cukup nggak sinar mataharinya? Kemudian dia harus polanya seperti apa yang mau diinginkan. Ini kan
berhubungan juga dengan algoritma. Selanjutnya, kalau abstraksi ini contohnya adalah hanya menggunakan hal yang penting. Misalkan ini pengen ke rumahnya teman, nah ini kalau soal-soal seperti ini jenengan pasti pun sering perso ya. Ini adalah contoh dari praktek abstraksi. Nah, jadi learning progression berpikir komputasional jenjang SD. Jadi progres belajarnya itu sudah sampai mana? Sudah di mana? Nah, ini contohnya. Jadi komplektivitasnya, kalau anak SD itu membuat kue, contohnya untuk membuat kue untuk 5 anggota keluarga. Nanti di SMP wes mulai naik lagi tingkatannya, kemudian di SMA juga naik lagi, jadi semakin meningkat komplektivitasnya. Itu contoh apa ya, pengembangan soal dari BK. Nah, ini elemen-elemennya ini kemarin juga di-share, tapi nggak bisa di-copy. Saya jadi kurang jelas karena saya screenshot, nggak bisa di-copy. Ini untuk fase A, fase B, dan ini kita di fase C ya. Contohnya menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beragam solusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi kan CP-nya kan tidak dipublikasi. Jadi CP informatikanya ini tidak dipublikasi, tapi dia diintegrasikan dalam setiap mapel yang ada. Nanti kalau boleh di-share, sudah boleh di-share, nanti akan saya bagikan. Kemudian materi esensialnya dari fase A ini kan ada berkenalan dengan konsep BK. Ya, ini masih diajari lah pembukaan. Kemudian di fase B ini sudah dimulai, dia mulai ngolah data, mulai dari data tunggal, data itu kan di kelas 2, 3, 4, konsep komputasi, membandingkan, memilih, memilah, dan mengurutkan. Kemudian ada kosakata, ya di sini dilakukan simpan nilai sekian, jika titik-titik maka titik-titik. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pengintegrasian konsep BK. Kemudian di fase C apa? Di fase C itu lebih ke algoritmanya. Jadi sudah mulai mempraktekkan, memasukkan perintah-perintah ini dengan algoritma. Nah, sekarang kalau niki mungkin jumbo boten dengan saja niki wis BK, tapi BK wong nggih. Nah, kalau BK dalam kerangka ilmu komputer K12 itu pendidikan mulai dari SD sampai SMA ya, melampaui penggunaan umum komputer atau teknologi, mencakup keterampilan khusus seperti, nah ini jangan bisa baca sendiri ya. Kalau pembelajaran berpikir komputasional dapat dilakukan tanpa komputer, jadi tidak semua kegiatan pembelajaran dengan konsep BK ini menggunakan komputer. Tapi setiap pembelajaran komputer yang menggunakan komputer ini pasti BK. Contohnya yang tadi. Dari contoh ini, seorang siswa tidak serta-merta menggunakan pemikiran komputasional saat ia memasukkan data ke lembar kerja dan membuat bagan. Namun tindakan ini dapat mencakup pemikiran komputasional jika siswa membuat algoritma untuk mengotomatiskan transformasi data atau untuk mendukung visualisasi data interaktif. Mungkin ada dari jenengan yang mau menerjemahkan contohnya niki, monggo. Menerjemahkan beda, monggo. Dari belakang kelihatan ibu, guys.
Ya, ini berpikir komputasional ya. Ini kalau yang pertama itu tidak serta-merta menggunakan pemikiran komputasional jika siswa itu memasukkan data dalam lembar kerja dan membuat bagan. Nah, apakah ketika siswa itu yang membuat lembar kerjanya sendiri itu sudah bisa dikatakan berpikir komputasional? Jadi siswa itu membuat algoritma untuk mengotomatisasikan transformasi data. Kalau dibuat otomatis berarti siswa ini harus membuat lembar kerja yang misalnya interaktif. Apakah sampai seperti itu atau cukup anaknya sudah bisa membuat lembar kerja walaupun sederhana, itu sudah termasuk berpikir komputasional? Pertanyaan soalan nih saya ini. Oke. Jadi ngeten, kalau misalkan anak-anak itu memasukkan data ke lembar kerja dan membuat bagan, itu masih belum disebut BK. Terus dan tapi kalau anak-anak itu di dalam lembar kerjanya itu membuat transformasi data, jadi untuk biar dikasih efek ini, jadi dibuat video atau dibuat presentasi. Nah, ini baru anak-anak memasukkan konsep BK. Jadi cuma masuknya data kok itu masih belum masuk BK. Dan selanjutnya, nah kalau tadi konsepnya BK dan bukan BK, sekarang adalah artefak dari komputasional. Kalau artefak itu kan berarti hal-hal yang sudah pernah kita kerjakan ya, dan didokumentasikan. Kalau artefak komputasional ini objek yang diciptakan dari hasil berpikir komputasional. Nah, objeknya itu bisa macam-macam bentuknya, seperti kode program, aplikasi, situs web dan sebagainya. Nah, kalau arti artefak komputasional itu harus dibedakan dengan mengevaluasi proses yang digunakan untuk membuat selain karakteristik produk itu sendiri. Contohnya kalau produk animasi digital A itu dihasilkan dari penyusunan algoritma yang cermat dan mengontrol kapan karakter bergerak serta bagaimana karakter berinteraksi ya. Sedangkan produk animasi B itu dihasilkan dari sekedar memilih karakter dan pergerakannya yang dihasilkan dari template yang disediakan. Kalau menurut jenengan, ini yang bisa dimasukkan sebagai artefak komputasional itu yang mana? A atau B? Yang A. Karena kalau artefak komputasional itu sendiri berarti kan kita memasukkan sebuah proses ke dalam apa yang kita buat. Jadi penilaian pemikiran komputasional dapat ditingkatkan dengan meminta siswa menjelaskan keputusan dan proses pengembangan mereka. Jadi yang penting adalah prosesnya. Nah, ini ada pertanyaan refleksi untuk kita hari ini sebelum bermain-main lagi dengan soal-soal. Kalau kemarin itu ini kan kita ada 3 materi ya. Jadi pertama itu yang konsep, kemudian konsep berpikir komputasional secara unplug dan plug, kemudian ada integrasinya ke dalam modul ajar. Nah, kalau yang plug itu harus praktek menggunakan alat-alat komputasi. Nah, ini alatnya itu mahal. Kita kemarin di BBGP aja dipinjami terus langsung dikembalikan lagi. Satu alat itu harganya sekitar 200 ribuan. Itu satu alat. Kayak kabel-kabel mungkin itu warna-warni atau itu. Tak seru. Kalau misalkan sekolah jenengan nanti modalnya ada, bisa ini karena sering pembelajarannya. Nanti pakai aplikasi apa saja, kemarin disampaikan juga. Kalau kita mau praktek yang plug ini saya nanti kapan-kapan bisa kita coba lagi, tapi
harus bawa laptop, harus bawa laptop, kemudian bawa sinyal wifi yang kencang. Kalau di sini dipakai biasanya atau itu kalau yang secara akhlak nanti bisa diintegrasikan dengan materi-materi yang lain seperti kita ada kegiatan di luar. Kemarin yang dicontohkan itu ada komputer kapur itu kita membuat seperti gambar komputer, ya prosesnya komputer. Nah di sini ada nggak itu? Nah ini kemarin yang ini belajar Pak, ada alat-alatnya, namanya kita main meki-meki di sini. Terus kalau yang nanti kayak bisa mainan apa ya, mainan piano, mainan drum dari situ tuh seru. Ini kalau yang ini nih membuat kalung biner, jadi ada kita mainan bilangan biner karena kemarin itu saya sendiri kurang paham dengan bilangan biner. Ini masih awal-awal tuh kok ini nah tapi ternyata bisa ini. Dan yang kemarin ikut itu ternyata bukan hanya dari GP Bapak Ibu, jadi ada teman-teman dari PP maupun fasilitator. Makanya saya merasa kerdil sekali di sana kemarin. Niki kalau pesannya sudah kalau Niki ini belajar komputasi, jadi di sini ini yang ini bisa dicoba ini belajar kita bisa praktek ini nanti belajar komputasi di sini. Ini ada yang berperan sebagai bot itu sebagai robotnya, kemudian ada yang berperan sebagai programmer, dan ada yang berperan sebagai prosesor yang memberikan instruksi ya. Kalau programmer itu membuat programnya, saya kemarin berperan sebagai itu. Teman saya yang pegang kertas di depan itu yang memberikan membacakan instruksinya. Kemudian yang di dalam kotak-kotak itu ada teman kami yang jadi robotnya. Jadi diprogram, kamu maju, misalkan ya, saya Doni rumahnya di kota A1, dia mau ke rumahnya Jenny di kota sekian. Perintah yang bisa kamu gunakan apa? Nah ini secara tidak langsung anak-anak ini sudah belajar tentang bidang kartesius. Ya. Untuk SD dulu, ya toh. Nah, tapi perintahnya kalau di komputer itu satu-satu, nggak bisa dua langkah, nggak bisa. Jadi misalkan maju dua langkah ya maju, kiri, maju, misalkan seperti itu. Itu di iya betul. Mundur. Ini kanan. Oke, oh udah ternyata gambarnya yang tak simpannya cuma itu. Yang lainnya, nah ini contoh. Jadi kemarin pas ada soal, nah ini gambarnya ini soal ada penugasan untuk membuat soal. Nah selesai. Nah sekarang mungkin Bapak Ibu monggo berkenan menjawab refleksi mengapa kemampuan BK ini penting bagi peserta di SD. Pak Ketua ya, mengawali Pak Ketua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya, mengapa kemampuan berpikir komputasional penting bagi peserta didik SD?
sebab dengan metode komputasional kita secara tidak langsung yang pertama jelas membuat menarik dan merangsang stimuli dari pola berpikir anak-anak. Yang kedua, anak menjadi enjoy dan nyaman saat pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabta. Monggo dari Ibu, saya minta refleksi. Bu Lili, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, mengapa kemampuan berpikir komputasional penting bagi peserta didik di jenjang SD? Seperti halnya yang diungkapkan Pak Sabta, mungkin akan lebih menarik. Dengan menarik itu artinya selain anak-anak tertarik dengan pembelajarannya, tetapi IT-nya akan lebih meningkat kepada anak-anak. Karena mau tidak mau sekarang ini kita harus mengikuti perkembangan sesuai dengan zamannya. Tidak hanya textbook saja, tetapi dengan komputasi tadi kita akan mengikuti perkembangan yang ada gitu ya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini nanti saya sudah yang terakhir, ini kan sudah hampir sama loh jawabannya. Ya, kalau menurut saya sendiri ya, untuk menambah keterampilan berpikir kreatif siswa, selain itu juga menambah keterampilannya dalam penggunaan komputerisasi yang saat ini memang dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Terus selain itu juga menambah cara siswa dalam memecahkan masalah yang tidak hanya berpikir secara konvensional saja. Terima kasih. Baik, matur suwun atas refleksi dari Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, yang diharapkan segera muncul. Latihan lagi. Di sini linknya ini akan membawa jenengan ke halaman Bebras. Jadi Bebras itu ada websitenya. Nanti di sini bisa jenengan ambil untuk belajar anak-anak. Nah, di sini nanti jenengan akan diminta login terlebih dahulu. Silakan login dengan email biasa.